Halo everyone, baik selamat sore. Perkenalkan nama saya Aprianus Ulala, jurusan dari Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial atau membuat suatu video mengenai belajar interaksi manusia komputer. Baik, langsung saja pada pokok pembahasan, pada tips-tips materinya. Apa saja yang dibahas pada interaksi manusia dan komputer itu. Oke, langsung saja. Interaksi, pengertian interaksi manusia dan komputer. Interaksi manusia dan komputer adalah suatu bidang multidisiplin yang mengarahkan kita bagaimana karakter atau sifat kita di dalam interaksi manusia komputer. Tujuan utama interaksi manusia komputer adalah untuk memberikan kemudahan bagi pengguna yang mau mengoperasikan komputer tersebut, dan hal ini nanti akan mendapatkan umpan balik secara menyeluruh. Di sini dia katakan ada beberapa atau tips-tips atau aturan dalam mengoperasikan komputer. Di antaranya, satu, konsistensi. Konsistensi di sini harus teratur dan harus tepat pada pengoperasian komputer tersebut, memungkinkan pengguna untuk menggunakan jalan pintas. 3. Memberikan umpan balik yang informatif, yang inovatif, memberikan hal-hal yang baik yang bisa dimengerti oleh orang-orang bagi yang menggunakan komputer. 4. Bisa dialog untuk menghasilkan penutupan. 5. Pencegahan dan penanganan kesalahan ataupun kesederhanaan. 6. Izin tindakan pemulihan. 7. Lingkungan internal, lokus kontrol. 8. Mengurangi beban memori jangka pendek. Di dalam mengurangi beban memori jangka pendek ada beberapa hal yang diperlukan, yaitu 1. Dengan menggunakan sebuah aplikasi. Selanjutnya ada beberapa bidang dalam interaksi manusia dan komputer. Itu 1. Ergonomi, di mana interaksi manusia dan komputer berkaitan dengan bentuk fisik dan mesin. Ergonomi ini mengkaji berbagai hubungan manusia dengan komputer, sehingga akan memudahkan pengguna ketika pengguna tersebut mengoperasikan sebuah komputer.
faktor manusia berkaitan dengan masalah-masalah psikologis. Kenapa berkaitan dengan hal psikologis itu dengan cara untuk memudahkan manusia berinteraksi. Interaksi manusia dan komputer mengkaji bagaimana hubungan-hubungan yang terjadi antara ilmu komputer, desain terkait dengan manusia dengan komputer bagi para perancang alat fisik. Interaksi antar muka komputer sering diuji coba sehingga nanti hasilnya memungkinkan pertukaran informasi. Selanjutnya ada beberapa aspek yang menjadi fokus dalam perancangan sebuah antarmuka adalah metodologi. Metodologi adalah suatu proses yang digunakan dalam perancangan sebuah antarmuka. Metodologi ini bertujuan untuk perancangan di dalam antarmuka. 2. Metode implementasi atau cara untuk menerapkan antarmuka. 3. Metode evaluasi. Di dalam metode evaluasi perlu yang namanya mengevaluasikan, mengulang-ulangkan dan perbandingan antarmuka. 4. Pengembangan antarmuka baru. 5. Mengembangkan semua deskripsi dan prediksi atau tafsiran atau teori-teori dari sebuah antarmuka baru. Lanjut, jenis-jenis interaksi manusia dan komputer dan juga disertai contohnya. 1. Berbasis GUI atau juga disebut dalam bahasa Inggris Graphical User Interface. GUI di sini membahas tentang bagaimana interaksi antar muka pada sebuah sistem operasi komputer yang menggunakan menu grafis. Tujuan menggunakan GUI ini adalah untuk mempermudah pengguna berinteraksi atau menjalin hubungan dengan komputer. Contohnya dengan melalui ikon, menu-menu, text box ataupun juga text box dan radio antarmuka ataupun juga berbasis perintah. Dalam bahasa Inggrisnya command line interface atau juga disingkat CLI. Sistem ini beroperasi berbasis CLI adalah tipe antarmuka melalui teks terminal. Pengguna akan menjalankan perintah-perintah yang disampaikan oleh program-program tadi di sistem operasi tersebut dengan menggunakan berbagai cara, dengan mengetikkan baris-baris tertentu, contohnya melalui
aplikasi Windows, MS DOS, dan juga termasuk aplikasi lainnya seperti Linux, dan banyak juga aplikasi hingga melalui suara dalam ataupun audio. Interaksi manusia dengan komputer bisa juga melalui suara. Kenapa bisa saya katakan melalui suara? Pernah nggak kita memegang sebuah mikrofon, lalu kita akan ngomong di situ, dan ucapan-ucapan kita yang kita keluarkan akan menangkap di dalam mikrofon tersebut, sehingga memungkinkan pengguna mengucapkan sesuatu, dan hasilnya nanti ketika sudah selesai akan terekam sendiri dalam bentuk format audio. Jenis ini hanya memungkinkan jika perangkat tersebut menyediakan perangkat suara dan melalui aplikasi lainnya. Contohnya, kita ambil saja hal-hal kecil, mulai dari aplikasi Google Assistant dan aplikasi YouTube, aplikasi lainnya, dan banyak juga aplikasi melalui gambar atau video. Di dalam melalui gambar atau video, interaksi manusia dengan komputer bisa juga berupa melalui gambar atau juga video, hanya memungkinkan jika perangkat tersebut menyediakan suatu kamera akan nanti merekam hasil suara kita tadi, akan menyimpan pada sebuah aplikasi. Kemudian tangkapan tersebut akan disimpan dalam bentuk format foto ataupun lain sebagainya. Contohnya pada aplikasi TikTok, Instagram, ataupun aplikasi lain. 5. Melalui berbagai piranti atau pemasukan lain. Piranti juga di sini membahas terdiri dari keyboard, joystick, mouse, touchpad layar sentuh, dan keyboard virtual. Di dalam contoh piranti ditemukan pada ponsel dan komputer masing-masing. Di dalam piranti ini akan kita temukan beberapa ponsel kita masing-masing. Berikut ini beberapa juga jenis penerapan intelligence komputer dalam bidang ilmu komputer, seperti menabung,
menarik tunai, transfer uang, dan lain sebagainya. Dan juga termasuk seperti Microsoft Excel melalui sistem informasi ataupun juga sistem akademik. Artinya informasi-informasi yang mengkaji tentang pemberitahuan kepada kita dengan menggunakan laptop ataupun juga InFocus sebagai alat media komunikasi ataupun alat untuk saling berinteraksi. Lanjut, fungsi dan manfaat interaksi manusia dan komputer. Fungsi interaksi manusia dan komputer akan bermanfaat bagi kita. Kenapa saya katakan hal tersebut? Karena interaksi ini memungkinkan bagaimana kita memprioritaskan hubungan interaksi kita kepada komputer, sehingga komputer tersebut akan lebih mudah kalau kita mengoperasikannya. Ada beberapa fungsi dan manfaat di dalam interaksi manusia dan komputer. Satu di antaranya, membuat sistem yang mudah digunakan, yang mudah dimengerti, aman, teratur, konsisten, dan baik untuk kita operasikan. Dua, membuat sistem yang manfaatnya nanti ataupun fungsinya yaitu fungsi-fungsi yang ada dalam sistem sesuai dengan perencanaan ataupun rencana-rencana kita buat selama ini akan lebih mudah ketika kita mengoperasikan komputer tersebut. Kita membuat sistem yang memiliki manfaat dan berguna untuk kita sendiri. 4, membuat sistem yang mudah dipelajari, membuat cara yang mudah dipelajari. 5, membantu menciptakan pengalaman ataupun pengguna yang lebih baik. 6, membuat pengguna merasa nyaman dan puas di saat menggunakan sistem ataupun cara ataupun trik pada aplikasi di komputer. 7, HCI juga merupakan suatu kedisiplinan ilmu yang mempelajari berbagai hal
untuk perancangan, implementasi, menerapkan atau membuat hal-hal baru, dan mengevaluasi atau mengulang hasil tersebut sehingga sistem dan komputasi tetap baik. HCI juga mengkaji berbagai komunikasi ataupun juga interaksi antara pengguna yang satu dengan pengguna yang satunya. 8. Model interaksi antar manusia dengan melibatkan 3 komponen ini, yaitu 1. Harus ada pengguna, pengoperasinya, dan pengoperasinya itu sendiri akan kembali pada diri kita sendiri. Tujuan interaksi manusia dan komputer. Di dalam tujuan interaksi manusia dan komputer ini akan kita mengetahui apa saja tujuan interaksi manusia dan komputer adalah untuk membuat sistem yang mudah digunakan, yang mudah cepat prosesnya, yang aman, efektif, baik untuk digunakan. Interaksi manusia dan komputer juga bertujuan untuk menciptakan berbagai hal serta juga pengalaman dalam pengguna yang lebih baik, sehingga seseorang yang menggunakan komputer tersebut merasa nyaman dan puas saat menggunakan sistem atau sebuah aplikasi tersebut. Di sini beberapa tujuan interaksi manusia komputer lainnya adalah bagaimana menghasilkan sistem yang memiliki manfaat atau juga disebut useful, membuat sistem yang mudah dioperasikan, yang mudah kita sentuh oleh orang-orang yang mengoperasikan, atau juga disebut user friendly, membuat sistem yang fungsinya yaitu fungsi-fungsi yang ada dalam sistem yang dibuat sesuai dengan perencanaan. INK merupakan ilmu yang berkaitan dengan desain ataupun penerapan ataupun evaluasi, pengujian dari sistem komputasi tersebut. Dalam INK ataupun juga interaksi manusia komputer, model interaksi antar manusia dengan sistem melibatkan 3 dasar komponen,
yaitu yang tadi aku bilang, pengguna, interaksi, dan sistem itu sendiri. Beberapa contoh penerapan interaksi manusia dan komputer dalam kehidupan sehari-hari adalah satu, dengan menggunakan media sosial, pengenalan suara, dan juga